Nah, ada yang namanya bachelor stage. Ini siklus hidup tradisional ya, yang biasa. Jadi dia kalau bachelor stage itu belum menikah. Nah, kalau newly married couples itu berarti pasangan baru atau pasangan muda yang barusan menikah. Terus kalau fullness satu itu pasangan muda menikah sama punya anak kecil tapi di bawah 6 tahun. Itu yang fullness satu. Kalau fullness 2 itu anaknya di atas 6 tahun. Tapi kalau yang fullness 3 itu sama pasangan muda menikah terus dengan memiliki anak-anak. Jadi anak-anak yang masih tergantung. Jadi tergantung pada keluarga. Terus kalau yang empty nest itu pasangan lebih tua telah menikah dengan anak-anak sudah tidak tinggal bersama orang tua. Dan kepala rumah tangga adalah pekerja. Itu. Jadi anak udah pasangan lama sudah nikah, anak-anaknya juga sudah nggak tinggal sama bapak ibunya. Itu empty nest 1. Kalau empty nest 2 ini kalau yang empty nest 1 tadi kepala keluarganya masih bekerja. Tapi kalau yang empty nest 2 sama udah lama menikah, anak-anaknya sudah nggak tinggal bareng, sama orang tuanya sudah pensiun. Jadi kepala keluarganya sudah pensiun. Itu empty nest 2. Terus kalau solitary survivor 1 itu tidak menikah tapi bekerja. Nah, kalau yang solitary survivor 2 itu sendiri juga sudah pensiun. Itu siklus hidup keluarga yang tradisional kan rata-rata seperti itu. Ya kan, mulai dari belum menikah, terus menikah, punya anak kecil, punya anak agak besar, punya anak sudah dewasa, terus sudah lama nikah, terus anaknya sudah nggak tinggal tapi kita masih tetap kerja, terus sampai kita pensiun, sampai akhirnya misalnya sudah nggak ada pasangan lagi hidup tapi bisa bekerja, sama nggak ada pasangan tapi pensiun, seperti itu. Nah, kalau yang siklus hidup keluarga modern ini agak sedikit beda. Ini kalau gambarnya nggak kelihatan bisa dilihat di halaman 6.13 ya. Nah, di situ ada bachelor 1, bachelor 2 sama bachelor 3. Terus ada, nah ini dari awal, bachelor 1 itu individu yang berusia 18 sampai 30 tahun. 34. Jadi intinya dia sendiri, benar-benar sendiri, tidak menikah, bercerai, berpisah, pokoknya juga nggak ada anak. Jadi dia benar-benar sendiri, itu termasuk bachelor 1. Terus kalau yang couple itu terdiri dari wanita 18 sampai 34 tahun tapi tidak ada anak, sama ada pasangan menikah atau tidak menikah. Terus kalau fullness 1 ada wanita berusia 18 sampai 34, ada pasangannya sama anak kecil di bawah 6 tahun. Ini hampir sama kayak yang tadi ya. Terus kalau fullness 2 juga anaknya di atas 6 tahun. Kalau single parent itu terdiri satu individu tidak menikah, terus ada anaknya tapi di bawah 6 tahun. Kalau single parent 2 itu anaknya di atas 6 tahun. Nah, kalau bachelor 2 itu ini dia sendiri tapi usianya di atas 35 tahun, 35 sampai 64 tahun, itu sendiri juga nggak ada anak. Jadi dia nggak menikah atau cerai atau ditinggal pasangannya meninggal atau berpisah, apapun itu bachelor 2. Pokoknya dia sendiri dan nggak ada tanggungan, tapi usianya di atas 35 ya, 35 sampai 64. Terus kalau childless couple itu wanita ada berpasangan antara 35 sampai 64 tahun tapi nggak punya anak. Terus kalau delay fullness itu ada pasangan, terus anak yang paling kecil itu di bawah 6 tahun. Nah, jadi terus pokoknya ini intinya kalau yang modern itu
sudah pembagiannya lebih banyak daripada yang tradisional. Kalau yang modern itu ada pembagian mulai yang usia ke 18 sampai 34, terus ada usia 35 sampai 64, ada yang di atas 65 atau berusia 65 tahun atau lebih. Jadi ini pembagiannya lebih ke 3 kategori kelompok. Pokoknya yang kalau yang satu itu berarti usianya 18 sampai 34. Terus kalau yang kedua itu 35 sampai 64, terus yang ketiga itu dia 65 ke atas. Itu bedanya ya. Jadi lebih kompleks daripada yang siklus hidup tradisional tadi. Cuman sebenarnya intinya sama kurang lebih, cuman ini pembagian usianya lebih banyak aja. Terus implementasi siklus kehidupan keluarga itu penelitian sudah menunjukkan kalau banyak perbedaan dalam konsumsi yang didasarkan pada tahapan dalam siklus hidup. Ya jelas kan, misalnya dalam satu keluarga itu anaknya masih kecil, otomatis yang dibeli ya pasti kebutuhan anak kecil, kebutuhan bayi. Nah tapi kalau sudah besar ya kan nggak mungkin dia beli lagi kebutuhan bayi. Jadi tergantung di sampai mana siklus hidup keluarga kita, itu juga barang-barang yang dibeli pasti berbeda. Terus juga yang hasil penelitian kedua itu pola kepemilikan terhadap barang berwujud itu juga mulai berbeda. Misalnya pasangan muda yang barusan menikah, dia pasti beli yang butuh-butuh dulu, kayak misalnya kulkas atau AC, pokoknya yang kebutuhan-kebutuhan yang penting. Tapi nanti kalau sudah lebih tua itu beda lagi yang dibutuh, pokoknya kebutuhan yang lebih nyaman untuk dirinya itu kalau lebih tua. Di sini ada yang mau ditanyakan tentang keluarga. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan tentang keluarga? Yang lain mbak Sortini, mbak Fevi. Halo. Oh ya udah. Saya lanjutkan dulu ya.